Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kakak-kakak karena sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan dan mengikuti aktivitas tatap maya kita yang terakhir. Jadi tanpa kita sadari dengan berbagai perjalanan dan proses yang begitu panjang, kita sudah sampai pada penghujung diseminasi PKG PJOK. Untuk itu sebelum kita mengawali dan sebelum kita memulai aktivitas tatap maya yang terakhir ini, saya mohon kesediaan kakak koordinator kelas untuk memberikan kesempatan kepada salah satu dari kita yang hadir pada kesempatan ini untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Kak Lukas. Ya baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan Zoom kita pada malam hari ini, saya akan membawa kita dalam doa pembukaan untuk memulai kegiatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan, Engkau masih menjaga kami, melindungi kami, sampai dengan detik malam hari ini Bapa. Itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan semua karena kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, di saat malam hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan Zoom kami Tuhan, dan di hari ini Tuhan, pertemuan tatap maya kami yang terakhir, biarlah apa yang sudah kami pelajari dari awal kegiatan sampai dengan malam hari ini Tuhan, biarlah itu bisa tertanam di pikiran kami dan kami bisa terapkan di lembaga pendidikan kami masing-masing. Di malam hari ini Tuhan juga kami berdoa buat Kakak Fasil yang bersedia untuk membawa materi pada malam hari ini, yang Kau berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah materi pada malam hari ini berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Alat-alat yang kami pakai mulai dari HP, laptop, Tuhan Engkau berkati. Berikan jaringan yang baik buat kami dalam mengikuti Zoom malam hari ini ya Bapak di surga. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada saat malam hari ini belum sempat hadir dalam kegiatan Zoom ini Tuhan. Dalam kesibukan mereka, Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka, Engkau selalu menjangkau mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan ya Tuhan Yesus. Biarlah semua dalam malam hari ini Tuhan, mereka juga meluangkan waktu untuk bisa bergabung bersama kami pada Zoom malam hari ini ya Tuhan. Ini saja doa dan permohonan kami Bapa, kami taruhkan Zoom malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kakak Lukas yang sudah memimpin kita di dalam doa. Langsung saja saya mohon izin untuk melakukan share screen kakak-kakak sekalian. Jadi baik, kakak-kakak, apakah sudah terlihat di layarnya kakak-kakak masing-masing? Sudah Kakak. Oke, baik, terima kasih buat konfirmasinya Kak Lukas. Jadi baik kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini kita ada di dalam refleksi bukti karya yang merupakan refleksi terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan diseminasi PKG PJOK tahun 2024 kelas 2 Kabupaten Alor. Nah, ini kita akan ada selama durasi 1 jam atau 45 menit. Nah, kakak-kakak sekalian, mengingatkan mengenai kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir sepenuhnya, menghargai waktu bersama, lalu memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi baik kakak-kakak, tujuan sesi kita pada malam hari
merefleksikan bukti karya dan peserta dapat mengevaluasi kembali bukti karya yang sudah dikumpulkan. Baik kakak-kakak, tadi kita sudah melakukan pembukaan dengan berdoa dan saling menyapa. Nah sekarang kita akan masuk pada kita punya aktivitas merefleksikan bukti karya yang sudah kita selesaikan. Jadi baik, di sini hadir Kak Lukas sebagai koordinator kelas dan sebagai salah satu peserta. Jadi di antara kita ini kita kan ada 9 orang. Jadi yang sudah selesaikan bukti karya itu salah satu di antara kita yang hadir pada malam hari ini adalah Kak Lukas dan Kak Pafra. Jadi Kak Lukas dan Kak Pafra ini sudah menyelesaikan bukti karyanya, sudah mendapatkan validasi dari saya sebagai fasilitator, dan validasi yang saya lakukan berdasarkan penilaian yang ada di dalam kriteria bukti karya itu sudah menyatakan bahwa Kak Lukas dan Kak Pafra itu sudah lolos validasi. Dan barusan saya kembali memeriksa di LMS itu kakak-kakak punya bukti karya itu sudah terbit ya kakak-kakak, Kak Lukas dan Kak Pafra. Jadi mari kita kasih tepuk tangan, kita kasih apresiasi untuk Kak Lukas dan Kak Pafra, meskipun Kak Pafra belum hadir saat ini, tapi kita menunggu mungkin beberapa menit yang akan datang, Kakak Pafra akan hadir bersama kita di sini. Jadi baik kakak-kakak sekalian, karena yang sudah menyelesaikan dan bukti karyanya sudah terbit di LMS itu adalah Kak Lukas, maka pada kesempatan pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Lukas untuk melakukan refleksi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan teman-teman kita yang 2 orang pada kesempatan ini. Silakan Kak Lukas. Ya baik, terima kasih. Saya melakukan refleksi bukti karya yang saya kerjakan. Dalam membuat bukti karya, saya mengalami banyak sekali kewalahan yang saya hadapi karena bertepatan juga dengan PMM, bertepatan juga dengan kita harus membuat ini soal untuk ulangan. Untuk itu saya merasa banyak sekali halangan yang saya hadapi dalam membuat bukti karya. Makanya saya molor waktu sampai mulai tadi baru saya kerja bukti karya. Dan akhirnya Kakak Fasil juga selalu membuka diri untuk kita bisa konsultasi. Hanya kita yang tidak punya waktu, bukan tidak punya waktu, kita yang jarang untuk minta pendapat dari Kak Fasil untuk membantu dalam bukti karya. Kita yang tertutup sekali, sedangkan Kak Fasil membuka diri buat kita. Untuk itu tadi saya juga minta terima kasih banyak buat Kakak Fasil dalam menilai bukti karya saya. Dan akhirnya bukti karya saya sudah bisa divalidasi. Dan dalam membuat bukti karya ini nih, jujur saja bahwa waktu pertemuan saya tidak ikut, waktu Zoom menyangkut dengan bukti karya tidak ikut, jadi saya mulai mendapat banyak kewalahan dalam membuat bukti karya. Karena saya tidak mengikuti Zoom sebelumnya. Untuk itu saya melakukan konsultasi sama Kak Fasil dan saya mulai mencari contoh-contoh bukti karya dari lain dan saya modifikasi itu untuk saya upload dalam bukti karya saya. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Mungkin itu saja, saya kembalikan Kakak. Jaringan Kak? Tidak Kak, ini ada guntur besar sekali jadi Kakak, serta. di sini juga kilat. Ini aduh Tuhan. Sama.
takut nih. Oke, baik, terima kasih Kak Lukas. Jadi Kak Lukas punya refleksi ini masih menimbulkan, pertanyaan-pertanyaan yang jadi belum lengkap ya, Kakak, ya. Jadi Ya, begini Kak Lukas, awalnya tuh Kakak sebenarnya bukti karyanya tuh mau pilih apa? saya bukti karya itu saya lebih tertarik dengan yang pertama juga Kakak, hanya waktu yang tidak memungkinkan Iya, yang untuk pertama praktik baik, praktik baik. yang praktik baik. Rencananya mau praktik baik apa? Kasih nanti dulu. Bisa mereka. Halo, Kak? Ya, ya praktik baik yang ambil sesuai dengan apa itu saya mau praktik baik tentang Tentang Kakak. Satu materi. Dan pembelajaran berdiferensi Kakak. Ih, kau pasti sudah dengar aku tidak? saya dengar, Kak. Oh ya, pembelajaran Ini apa maksudnya yang praktik baik sama ambil pembelajaran sama pakai pembelajaran berdiferensi. berdiferensiasi, oke. Nah, Berdiferensiasi ya. pembelajaran berdiferensiasi itu yang Kakak mau fokus ke mana? Diferensiasi, eee proses, konten, atau project? Di situ dengan berdiferensiasi konten. Oh ya, Kakak. Jadi, kenapa tiba-tiba Kakak ini, kira-kira tantangan, hambatan apa yang akhirnya membuat Kakak bisa jatuh pada pilihan, membuat modul ajar, Kak? Silakan. Iya, yang menjadi tantangan tuh karena itu harus membuat video dalam pembelajaran, maksudnya membuat video juga tentang pembelajaran berdiferensi. Untuk itu saya mulai mempunyai beberapa kendala tuh karena terlalu mendarat dengan tugas-tugas dari PMM dan ulangan yang sudah dekat menyebut soal, makanya saya ambil lebih simpel, saya ambil modul ajar. Oke, tidak ada halangan lain, kesulitan apa-apa begitu. Tidak ada Apakah Kakak halangan lain, hanya itu saja Kakak. sudah sempat siap materi, kemudian sudah sempat siap dia punya PPT, tempat, lokasi, terus sudah sempat menghubungi teman-temanku atau belum sama sekali? Belum, belum sama sekali. Itu hanya masih lebih baik saya bilang ini pasti saya lebih ambil praktik baik dalam pembelajaran berdiferensi. Hanya masih angan-angan masih belum apa, belum konsep juga. Terakhir molor-molor waktu terus terakhir saya bilang ini karena sudah dekat tanggal lebih baik saya ambil apa materi ajar saja. Oh, Jadi belum oke, baik sempat Kakak. untuk persiapan semua belum. Oh ya, jadi baik Kakak-kakak sekalian, begini, Kakak-kakak itu sering, tidak membaca, informasi, kemudian materi-materi yang saya share melalui link di kita punya grup. Sehingga, pada saat mau menyelesaikan, eee, mulai dari perencanaan, kemudian, alurnya untuk menyelesaikan bukti karya itu bagaimana, Kakak-kakak sering kecolongan. Padahal materinya itu, kemudian juknisnya itu sudah sangat-sangat jelas dan sangat detail, sudah dikirim di dalam link. Buktinya, Kak, Kakak-kakak itu dikasih kemudahan. Kakak mungkin tidak baca karena, semua bukti karya yang Kakak dong mau buat atau mau Kakak dong hasilkan itu, tergolong lebih mudah daripada waktu kami yang pendidikan, PKG PJOK. Jadi
waktu itu kami dituntut untuk membuat video pembelajaran atau membuat video berbagi aktivitas berbagi praktik baik kepada kita punya rekan-rekan sesama guru PJOK. Itu maupun di mana saja ya Kakak, di kota, di kecamatan, kemudian di kota, itu kita bisa berbagi praktik baik. Nah, itu toh video, tidak ada dia punya yang lain-lain. Sedangkan Kakak dong, kegiatan atau aktivitas berbagi praktik baik itu bisa dikumpulkan yang pertama dalam bentuk video, kemudian yang kedua bisa dalam bentuk video, itu yang pilihan pertama, Kak. Yang kedua, bisa dalam bentuk PDF, Kak. Jadi itu yang Kakak dong lupa. Nah, kemudian yang kedua, itu yang pertama, berbagi praktik baik. Kemudian pada video pembelajaran atau praktik pembelajaran. Nah, Kak, itu juga Kakak dong ada pilihan. Yang pertama, itu bisa berupa video pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu dia bisa berupa dalam dokumentasi beserta semacam laporan singkat, begitu disertai dengan bukti pendukung seperti yang RPP, kemudian kalau kita bikin praktik baik yang pastinya RPP, kemudian ada di dalam itu kan sudah satu paket dengan LKPD, kemudian surat persetujuan, kemudian daftar hadir peserta didik yang mengikuti praktik pembelajaran tersebut. Nah, kemudian dia dikemas di dalam sebuah laporan atau sebuah ini dalam bentuk PDF, kemudian tinggal kita upload saja, Kak. Nah, modul ajar pun begitu. Modul ajar pun itu dia memang sudah otomatis dia yang pastinya tidak pakai video. Dia hanya itu yang tidak dicermati baik oleh kakak-kakak sekalian. Itu sangat-sangat disayangkan sekali, Kak. Jadi kakak-kakak itu sangat dipermudah dengan dua pilihan. Jadi kalau misalkan kakak-kakak dong merasa sangat kesulitan untuk membuat bukti karya di kategori berbagi praktik baik dan praktik pembelajaran, kakak-kakak bisa mengambil alternatif yang kedua, yaitu dengan membuat PDF, Kak. Itu tidak susah. Intinya tahap demi tahap ya. Kita kan pakai backward design kalau misalkan modul ajar. Nah, itu kita tinggal kondisikan sesuai dengan pendekatan backward design. Kemudian pada saat kita melakukan praktik pembelajaran, nah langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalam kita punya RPP atau modul ajar itu dia harus sinkron dengan dokumentasi-dokumentasi yang ada di dalam kita punya PDF itu. Kemudian kalau praktik baik, nah kita sertakan aktivitas-aktivitas, dokumentasi-dokumentasi aktivitas yang sudah kita laksanakan di dalam berbagi praktik baik, disertai dengan bukti dukung seperti notulen, kemudian daftar hadir, kemudian ya peserta. Itu saja, Kak. Jadi mungkin ini bisa menjadi sebuah evaluasi baik bagi kakak-kakak. Nah, Kak, jadi kita sering dipertemukan dengan waktu kita yang sering bertepatan dengan aktivitas-aktivitas lain. Jadi rata-rata kita punya Bapak Ibu guru PJOK itu ada yang bendahara bos, kemudian ada yang operator. Nah, ada yang teknisi atau proktor. Nah, kakak-kakak ini melatih kita juga untuk bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu dengan baik sehingga kita bertahan dalam kesesakan. Jadi ini membuat sebuah pelajaran buat kakak-kakak semua agar tidak bagaimana segala sesuatu yang menguatkan, kemudian segala sesuatu yang memotivasi kakak-kakak semua sudah saya lakukan. Jadi jika saya egois untuk menerapkan pembelajaran orang dewasa, maka saya tidak sesering dan seintens mungkin mendorong kemudian menguatkan kakak-kakak, tapi saya merasa saya punya tugas. Jadi kemudian saya juga harus berbagi segala sesuatu yang saya punya, yang saya tahu melalui diseminasi PKG PJ. Jadi kakak-kakak
Mungkin itu bisa jadi sebuah pelajaran yang sangat berarti buat Kak Lukas agar bisa memanajemen waktu, karena informasi mengenai bukti karya ini sudah saya berikan pada saat kita melakukan aktivitas tatap muka ya Kakak ya, dan kita sudah ada list. Saya masih tulis ada beberapa yang mau praktik baik, kemudian ada beberapa yang mau praktik pembelajaran, kemudian ada beberapa yang mau membuat modul ajar. Nah, jangan sampai, jadi puji Tuhan di kelas kita ada satu orang yang video pembelajaran atau praktik pembelajarannya sudah jadi. Itu Kanim. Hanya belum diupload ke LMS, ini mungkin masih dalam proses pengeditan. Kemudian mudah-mudahan Kateos ini tidak ada halangan dan rintangan. Kateos bisa rencana bukti karya mengenai kategori apa Katios? Berbagi praktik baik. Mudah-mudahan itu tidak ada kendala dan tidak dibatalkan lalu dipindah ke modul ajar. Nah, di sini jadi bagaimana menurut Kak Lukas? Jadi tapi yang luar biasanya kakak-kakak ini sebenarnya potensinya sudah sangat luar biasa, hanya tidak memanajemen waktu dengan baik. Jadi kalau misalkan, kalau saya dulu, saya punya modul ajar yang saya kerjakan itu proses pengeditan sampai saya divalidasi, saya lolos oleh fasilitator itu memakan waktu yang sangat berulang-ulang kali. Sedangkan Kak Lukas dengan Kak Pafra itu hanya bagaimana ya, hanya hal-hal kecil yang mungkin yang kurang di daftar pustaka rata-rata. Bukan rata-rata sih, memang benar ya Kak Lukas ya. Halo Kak Pafra. Betul-betul Kak. Oke, jadi cuman Kahen juga, Kahen punya sudah selesai. Kahen pun sudah selesai. Hanya Kahen belum lihat saya punya chat ya Kahen. Kahen belum lihat saya punya chat. Mohon segera diperbaiki. Kahen juga. Jadi begini Kak, bagaimana ya? Kekeliruan kakak-kakak tuh rata-rata sama. Jadi asesmen bukan asesmen otentik yang dimaksud Kak. Bukan asesmen otentik yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah asesmen. Nah, asesmennya itu baru Kakak Don tulis di dalam ada asesmen apa. Kemudian ini baru Kakak Don sertakan di dalam tuh ada asesmen otentik seperti itu. Jadi kita punya rancangan atau sistematika mengikuti pendekatan backward design itu Kak, tolong hanya 3 Sa. Yang pertama, kita awali dengan tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen, dan yang ketiga langkah-langkah pembelajaran. Lalu, Kak, pertanyaan pemantik itu dia ada di dalam tahap yang ketiga atau sistematika yang ketiga, Kak. Dia ada di setelah apersepsi. Jadi kita kita menciptakan atau kita stimulus begitu, kita merangsang anak-anak tuh supaya dia fokus. Oh, hari ini kita mau belajar ini, dia mempersiapkan, dia roh itu masuk ke dalam dia punya pikiran. Ada oh ya, kita semua masuk pada ya pertanyaan pemantik itu kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat peserta didik atau menggali peserta didik punya pemahaman dan konsentrasi mengenai materi yang akan kita mau ajar itu kakak-kakak. Jadi jangan kakak-kakak sisip itu pertanyaan pemantik di antara asesmen dengan langkah-langkah pembelajaran. Karena asesmen itu pertanyaan pemantik itu yang sejatinya dia harus ada di dalam langkah-langkah pembelajaran. Kan kita pertama salam, setelah salam kita menanyakan kesiapan belajar peserta didik, itu kan masuk di dalam persepsi. Jadi kemudian kita presensi, setelah presensi habis kita kembali memotivasi mereka. Setelah memotivasi mereka kita pertanyaan pemantik. Jadi Kak, pertanyaan pemantik itu dia sama dengan ice breaking. Kalau Kakak dong tidak mau kasih dia ice breaking bermakna ya Kakak ya. Jadi pertanyaan pemantik itu dia bisa berupa
ice breaking ya. Misalkan kita kasih pertanyaan kepada atau permainan-permainan yang ada sangkut pautnya dengan materi yang kita mau ajar, tapi dia lebih ringan dan lebih rileks sehingga anak-anak dong tuh tidak berpikir sesuatu yang sulit, yang susah, yang sukar seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, tadi ada beberapa teman-teman itu saya bilang, ini otentik hapus Kak, ini asesmen yang kita pakai. Kemudian bentuk asesmen itu jangan ditulis seperti itu. Kan kita punya backward design itu kan hanya 3, tujuan pembelajaran, asesmen, dan langkah-langkah pembelajaran. Jadi seperti itu kakak-kakak. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat kita merancang dan membuat modul ajar atau kita punya RPP. Jadi cukup 3 saja itu yang kakak ingat. Yang hal-hal lain itu jangan isi di dalam atau jangan sisip di antara itu. Yang kakak dong perlu sisip itu dia ada di langkah-langkah pembelajaran. Kemudian kakak-kakak sekalian, segala sesuatu yang sudah kakak dong kerja itu dia tidak akan tidak ada artinya apabila di akhir itu kan kita kan ambil sumber dari berbagai media, ada buku, kemudian ada media sosial atau biasa kita ambil di Google. Nah, itu kakak-kakak sumbernya itu perlu kita lampirkan di dalam daftar pustaka. Itu saja. Sedangkan kakak, makanya saya bilang kakak-kakak dong semua ini punya potensi. Jadi segala sesuatu yang kakak-kakak dong dapat di tatap maya dan tatap muka itu sudah diaplikasikan dengan baik di dalam kakak-kakak dong pembelajaran yang sudah saya lihat di dalam aksi nyata. Hanya kakak dong masih belum berpihak pada peserta didik. Jadi kakak, rata-rata kita punya aksi nyata dan kakak-kakak dong punya modul ajar itu, kakak dong jangan pikir yang berpihak pada peserta didik tuh harus selevel dengan saya kan. Macam ke saya tuh kan anak-anak diberikan kesempatan untuk mereka cari sumber sendiri. Setelah mereka cari sumber, kemudian mereka akan mempresentasikan ke mereka punya teman sesama rekan sejawat. Setelah itu mereka akan menghandle sendiri, mereka punya prakteknya bagaimana, mereka bagi tugas, bagi peran. Kakak dong jangan ikut yang saya, karena kakak dong akan susah, karena pada level SMA itu mereka sudah bisa buat sendiri. Nah, sedangkan pada level SD, rata-rata kita ini paling banyak SD. Nah Kak, saya kasih tips, untuk anak SD misalkan, untuk pembelajaran lokomotor, itu kan ada jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah Kak, di dalam satu kelas itu tidak semua mereka jago lempar atau mereka punya kompetensi atau mereka kompeten di bagian jalan atau lari atau lompat atau lempar. Nah Kak, silakan kakak buat semacam papan atau etiket yang bertuliskan jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, pada saat materi lokomotor, kakak dong keluar di luar di lapangan, atau kakak dong masuk pada saat asesmen yang pertama, asesmen awal, silakan kakak dong taruh itu etiket atau papan yang bertuliskan jalan, lari, dan lompat. Silakan berikan kesempatan kepada anak-anak. Siapa yang pilih jalan, siapa yang pilih lari, siapa pilih lompat, siapa pilih lempar. Itu saja sudah berpihak pada peserta didik, Kak. Karena kakak dong memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih apa yang mereka suka. Itu sederhana sekali, Kak. Jadi saya tekankan kembali kepada kakak-kakak semua bahwa pembelajaran di kurikulum Merdeka sekarang ini berpihak pada peserta didik. Itu maksudnya kita tidak menuntut peserta didik yang tidak suka lari untuk menguasai lari. Kemudian kalau memang dia tidak suka lari, jangan paksa dia di situ, Kak. Dia bilang, ibu saya hanya mau jalan saja. Silakan arahkan dia ke jalan situ. Kemudian ada yang bilang, ibu saya nih jalan dengan ini lompat saya sudah jago, jadi biar saya ini lempar saja. Jadi seperti itu kakak-kakak. Jangan pikir hal-hal yang susah. Nanti kakak-kakak silakan buat dan silakan lakukan hal yang sama pada materi yang lain. Misalkan gerakan manipulatif atau non lokomotor. Jadi seperti itu. Jadi itu hal-hal sederhana. Jadi jangan berpikir hal-hal yang susah sehingga dia sama seperti pendekatan berbasis kekurangan. Jadi ketika kita berpikir sesuatu yang susah duluan, maka segala sesuatu ke depan dia tidak akan terbuka dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, di sini sudah hadir Kak Pafra
yang merupakan orang kedua yang menyelesaikan bukti karya itu sama juga ya Kak Pafra, dia konsisten. Kak Pafra itu konsisten karena dari awal itu memang Kak Pafra sudah memilih untuk menyelesaikan bukti karyanya di kategori modul ajar. Nah, silakan Kak Pafra, silakan refleksikan bukti karya selama Kakak mulai merencanakan, kemudian menyelesaikan hingga Kakak bisa upload dan ada beberapa revisi dari saya, kemudian akhirnya Kakak lolos validasi dari saya. Silakan Kak Pafra. Halo Kak Pafra. Halo Kak, Kak Pafra jika mikrofon atau headsetnya bermasalah mungkin bisa langsung ke kolom chat ya Kak. Oke baik, di sini ada Kak Hen yang termasuk dari salah satu dari antara 9 orang peserta di kelas kita yang sudah menyelesaikan bukti karya dan kemudian sudah saya revisi, tapi Kakak belum mengupload bukti karya tersebut di RPP, mohon izin, maaf, di LMS. Silakan Kak Hen, kira-kira silakan merefleksi Kakak punya proses pengerjaan bukti karya mulai dari merencanakan, kemudian Kak Hen ini awalnya berencana untuk melakukan antara dua kategori berbagi praktik baik atau praktik mengajar. Awalnya bukan membuat modul ajar. Silakan Kak Hen, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk bukti karya, memang saya awalnya membuat video pembelajaran, tapi dengan ada satu dan dua hal atau kendala-kendala yang saya hadapi, sehingga saya berpikir sudah lebih baik ambil alternatif terakhir, yaitu model ajar saja. Ya, setelah itu sudah saya buat modul ajar. Minta maaf karena terlambat ini komunikasikan dengan Kakak Fasil untuk perubahan, sehingga tadi baru saya kirim ke Kakak Fasil untuk ini. Ternyata yang saya buat itu tidak sesuai pertamanya. Tapi terima kasih Kakak Fasil atas setiap perubahan yang diberikan. Saya sudah merubah setiap apa yang Kakak sampaikan kepada saya. Mungkin tinggal daftar pustaka yang belum saya masukkan. Mungkin sebentar saya bisa selesaikan untuk saya upload. Mungkin itu dari saya kembalikan terima kasih. Oke baik Kak. Jadi memang pada sebelumnya Kak, jadi malam ini nih kita kondisi sangat-sangat kondisi cuaca sangat ini ekstrim sekali, ada hujan, kemudian kilat dan guntur. Kakak Lukas nanti dikondisikan saja ya Kakak.
karena malam ini kita tatap maya yang terakhir, jadi kita sesuaikan saja ya kakak. Nah ini saya sebenarnya Kak Pafra ini harus merefleksikan bukti karya Kak Pafra malam ini, tapi saya panggil-panggil, kemudian saya telepon juga Kak Pafra tidak ada respon. Jadi kita lanjut kepada yang hadir di sini ada Kak Teos. Silakan Kak Teos, kira-kira kendala apa yang membuat hingga malam ini kakak belum menyelesaikan bukti karya, kemudian belum sama sekali untuk sebelum kita ke Kak Teos, kita lanjut ke Kak Pafra dulu karena Kak Pafra sudah angkat tangan. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Baik, di sini dari hasil bukti karya saya yang saya sudah selesaikan. Saya minta terima kasih kepada Kakak Fasil karena Kakak Fasil kejar-kejar saya di chat untuk menyelesaikan bukti karya saya. Bukti karya saya ini yang awal saya pilih itu modul ajar. Saya bersama Kakak Marta. Iya, Kak Emma. Ya. Dan itu terima kasih Kakak karena saya kerja dan saya harus konsul dengan Kakak suruh saya revisi dan saya ikut apa yang Kakak mau. Dan pada akhirnya saya boleh selesai dengan baik dan saya bersyukur karena saya selesai upload, Kakak telepon dan akhirnya saya lulus. Itu saya bersyukur dan terima kasih kepada Kakak. Mungkin itu dari saya kembalikan. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk Kak Lukas, kemudian Kak Hen dan Kak Pafra yang baru saja menyelesaikan atau merefleksikan bukti karya yang sudah diselesaikan. Jadi Kak Pafra, kira-kira ini saya mau tanya ya Kakak, Kak Hen, Kak Pafra dan Kak Lukas itu satu kali konsultasi itu langsung oke. Tidak ada, maksudnya apakah kakak ada mengalami kendala atau tidak selama membuat atau macam gitu? Saya kira gempa nih atau macam kayak apa namanya? Di sini hujan. Apa namanya? Kayak ada kendala-kendala lain. Kalau misalkan sistematika penulisan kan yang saya sudah refleksikan. Saya sudah refleksikan tadi toh. Nah, silakan kira-kira hal-hal lain selain sistematika merancang modul ajar menggunakan backward design, hal-hal lain di luar ini ada atau tidak kendalanya Kak Pafra? Tidak ada, Kak. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi Kak Pafra dengan Kak Lukas tidak ada kendala yang berarti selain kesulitan atau kekeliruan kecil pada saat dalam merancang bukti karya atau modul ajarnya itu ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang menjadi kakak-kakak punya kekeliruan sedikit ya. Jadi baik, kemudian di sini ada Kakak Teos. Sebentar, ini ada chat dari siapa? Oke. Ya, Kak Teos silakan. Halo. Ya Kak, suara Kakak dapat didengar. Silakan Kak. Ya, baik Kakak. Untuk saya nih Kakak, sebenarnya saya sudah siap untuk mau berbagi praktik baik. Saya sudah sempat sampaikan di teman-teman juga. Hanya memang beberapa hari ini saya pulang balik Kalabahi kampung. Saya kemarin naik sudah cek teman-teman yang saya sudah informasi, tapi mereka turun di kota baru
samaan dengan pemilu lagi. Jadi ini saya naik informasi, memang ada satu, saya sudah minta untuk biar kita 1-2 orang juga baik, hanya orang yang saya hubung ini ketika saya naik, saya sampai di, kalau di saya punya lingkungan situ tuh Ibu, SD Negeri 2 itu ada saya sendiri dengan di SBK 1 ada 1 guru. Sedangkan yang 2 guru tuh itu ada di desa sebelah lagi, di SD Negeri Parilaka dengan, nah, jadi saya informasi untuk saya mau buat saya punya ini nih kegiatan, hanya mereka turun kota tanpa informasi saya. Jadi sudah, kalau begitu saya bilang, saya sebaiknya saya buat video saja. Hanya kita libur besok baru masuk, itulah menjadi kendala nih Ibu. Baik Kakak, besok masuk. Ya Ibu. Oke, kalau Kak begini Kak. Jadi makanya saya bilang kakak-kakak ini semua punya potensi, hanya tidak memanajemen waktu dengan baik. Makanya kemarin waktu kakak bilang saya mau naik, saya nih agak heran karena semua rata-rata guru tuh itu dari kota baru naik ke kita punya tempat tugas. Nah, kalau misalkan kakak buat atur waktu bertepatan dengan ini pemilu dan ini pleno, itu memang tidak akan dapat. Jadi mungkin ini bisa jadi sebuah pembelajaran untuk kakak ya. Jadi bisa, padahal kakak itu orang pertama yang konsultasi ke saya, orang pertama sebelum Kak Lukas dengan Kak Pafra. Jadi saya bilang, oh ini pasti dia sudah siap, ini pasti dia siap mau nih kerja. Tapi saya dengar bilang, kakak saya ada mau naik di gunung. Ini kalau naik di gunung berarti, jadi ini bisa jadi bahan evaluasi untuk KTO supaya bisa. Nah sekarang Kak, saya mau tanya, ketika kakak mengalami kendala seperti ini, kan batas tanggal 30. Iya. Nah sekarang, izin Kak, di kakak dong punya LMS tuh ada tulis deadline-nya kapan Kak? Bukti karya nih. Ada kok Kak Hen, tolong lihat dulu kok. Halo. Ya, Kak Hen tolong lihat Kak, deadline-nya kapan Kak? Bukti karya pun deadline nih, batas waktu nih Kak. Ada tulis kok tidak? Ada dia punya ini kok, alarm di situ kok yang biasa kita macam kita pun deadline yang di LMS kerjakan tugas yang lain-lain bukan? Tidak ada. Tidak ada Ibu. Tidak ada di situ Kakak. Periode pengumpulan tuh. Oke Kak, kalau tidak ada, Kak, silakan ya. Yang di bukti karya tuh periode pengumpulan tuh 18 bulan 11 tanggal 18 November sampai dengan 29 November. Oke, berarti tanggal 29 besok kok. Bukti besok tanggal berapa ya? Bukti karya tuh. Besok tanggal 29 tuh terakhir tuh Kak. Oke, berarti besok terakhir Kak, karena tanggal 30 kami pleno. Karena kami pleno tanggal 30 pleno kelulusannya kakak dong. Ya, jadi silakan dikondisikan Kak Teos. Jadi tadi saya bilang di awal Kak, kakak dong tuh kurang mencermati informasi dan materi yang kita ini. Kenapa Kak Lukas? Contoh Kak Lukas, Kanim. Kemudian mungkin ada beberapa teman-teman yang saya lupa. Jadi kakak begitu tanya, Kak, cara kasih masuk ini kita punya cara upload kita pembukti karya di PMM ini ke mana ya Kak? Saya tidak langsung kasih tahu Kak. Saya bilang gini, Kakak ini link nih ada. Saya kirim mungkin cuma 10 kali di kakak kok, di grup juga saya kirim, di kakak juga japri. Itu. Kemudian
baru dibuka. Itu yang saya curiga besar, oh ini pasti tidak baca selama yang saya kirim. Iya benar. Kenapa Kak Hen ketawa begitu? Jadi begitu. Sama juga dengan Kak Lukas. Nah Kak, Karut jadi Damayanti. begini. Jadi Kak bukan Karut, ini Kak Hen ya. Jadi begini Kak. Saya pakai Apa punya namanya? orang tua itu, saya laptop hang nah. Oh, oke, kita lanjut ya Kak. Jadi begini, kakak-kakak itu cenderung misalkan, saya kan bilang Kak, tolong persiapkan diri karena malam kita mau meet, jadi tolong baca itu materi. Tetap tidak baca, hanya beberapa orang. Kadang juga kadang bagaimana ya, berusaha untuk kita tahu begitu, padahal tidak pelajari ini apa, itu terbaca sekali kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan kita dengan kita pesiswa tidak seperti itu ya Kak. Yang pertama, kemudian yang kedua, Kak Oh Lukas berarti tadi. Kak Lukas beberapa hari kemarin, "Halo Oh, Kak, saya kurang mengerti Kak, saya kurang mengerti ini kira-kira kerjanya bagaimana?" Kak, pelajari modul atau Kak pelajari link yang saya ada kirim di grup. Nah, kalau saya bilang belajar di grup, itu tetap tidak mengerti langsung saya japri depo link dan segala macam. Jadi saya tidak mau membiarkan kakak-kakak itu terlena dengan saya punya penjelasan dari awal modul 1.1 sampai sekarang semua selesai cuma masih apa namanya? Masih masih tinggal telan saja kalau kita mau omong mesti sakunya sampai halus-halus dulu baru kakak tinggal itu saya tidak mau. Jadi bukan saya bermaksud untuk mempersulit kakak-kakak atau membuat kakak dong semakin tersiksa dan menderita, tidak. Tapi saya berusaha untuk itu adalah saya punya trik supaya kakak dong bisa berliterasi begitu, membiasakan, oh ya ternyata saya harus baca. Nah, kenapa saya bilang begini, Kak, tolong selesaikan semua pekerjaan-pekerjaan atau silakan baca materi yang saya kirim. Jangan pada saat kakak dong sedang melakukan aktivitas lain, karena itu tidak akan susah sekali untuk masuk di kita otak. Itu yang pertama. Kemudian jangan sedang ada banyak orang atau apapun atau kayak aktivitas orang ada beraktivitas sangat ribut dan sangat ini lalu kita itu susah sekali Kak. Kenapa saya selalu menyarankan kepada kakak-kakak supaya jangan silakan baca di saat kakak-kakak sedang tenang-tenang, sedang tidak melakukan aktivitas apapun, suasana juga mendukung sehingga segala sesuatu atau tahapan-tahapan di dalam perencanaan kemudian penyelesaian kita punya bukti karya itu bisa dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Seperti itu ya kakak-kakak. Nah, kemudian di sini ada Kakak Emma. Jadi silakan Kakak Emma, kira-kira kendala apa Kak Emma? Ini ada beberapa karena kita sebelum Kakak Emma menyampaikan refleksinya Kak, saya mohon izin berikan sekali lagi mengingatkan kepada kakak-kakak, besok itu adalah kita punya waktu di mana kita akan waktu terakhir atau deadline kita punya bukti karya. Kemudian saya akan menginformasikan kepada kakak-kakak semua kapan kita akan melakukan kami fasilitator dengan pihak BGP dan pihak dari ini pusat melakukan aktivitas pleno itu kita membahas mengenai atau memutuskan kakak-kakak punya penilaian hasil dari kakak-kakak punya diseminasi PKG PJOK itu selama ini itu kira-kira seperti apa, kemudian itu akan ada dia punya waktu, nanti akan saya informasikan kepada kakak-kakak sehingga kakak-kakak bisa mengecek kembali tagihan-tagihan yang ada di LMS mulai dari modul 1.1 sampai di aktivitas modul rencana tindak lanjut. Jadi silakan kakak-kakak berusaha untuk menyelesaikan semuanya, pastikan jangan ada yang tertinggal atau jangan ada yang belum diselesaikan lalu akses LMS ini akan ditutup atau akan dilakukan penarikannya kakak-kakak. Nah, silakan Kakak Emma mungkin bisa merefleksikan bukti karya, kemudian kendala, kemudian di tengah perjalanan kakak mengalami apa ini dan seterusnya, silakan Kak Emma. Baik kakak, terima kasih.
Dan sebelumnya saya juga minta maaf karena pas masuk di kakak itu pas saya juga sekolah jauh itu yang menjadi kendala. Terus yang kedua, saya punya jaringan di kampung yang tidak betul toh kakak, jadi itu membuat sehingga saya juga langsung ke patah semangat. Sampai-sampai kakak ada WA juga kadang saya abaikan karena memang jaringan kakak itu yang menjadi kendala buat saya, dan memang betul-betul saya patah semangat kakak. Jadi baru sampai di sini bersada mulai bergabung lagi, tapi besok kalau bisa nanti saya usahakan untuk kerja kakak. Oke, baik, Kakak. Itu saja yang menjadi hambatan kok, Kak. Yang lain tidak ada. Iya, Oke, tidak ada jadi kakak. begini, Kak, memang ada beberapa teman-teman kita. Kak bisa matikan Kak mikrofonku? Oke, terima kasih Kakak Emma. Siapa yang terpental? Kak Lukas kok? Yang barusan keluar kok? Kak Lukas ini kayaknya kendala jaringan. Oke, baik, Kak Emma. Jadi waktu saya sering ya waktu pas yang bulan Juni Juli itu, kemudian ini saya share, saya berbagi, saya punya pengalaman. Jadi entah kenapa, mungkin karena saya ini kalau misalkan sudah berkomitmen itu saya tidak akan lepas saya punya komitmen, apalagi sudah sampai di penghujung kita punya aktivitas diseminasi PKG PJOK. Jadi seperti yang saya bilang, kalau saya orangnya sangat-sangat memegang komitmen. Jadi apapun kendala itu akan saya carikan, dan saya berusaha untuk menerjang tantangan, menghadapi, kemudian saya bersahabat dengan itu tantangan. Nah, di sini Kak Paul itu juga sama. Kak Paul mungkin mengalami kejenuhan dan kayak patah semangat, sampai-sampai Kak Paul itu juga sudah tidak mengabaikan saya punya segala sesuatu, komunikasi itu Kak Paul sudah tidak ini. Jadi untuk kakak-kakak yang sering mengalami atau mengalami kendala, saya tidak tahu kendala lain nih Kak, hanya mungkin bisa dikomunikasikan sehingga kita bisa saling bantu. Jadi Kak, saya di saya punya rumah itu jaringannya tidak bagus sekali. Tapi ada beberapa tempat-tempat yang menjadi sasaran saya. Kalau Kakak dong lihat saya oke-oke saja. Saya kadang ini meet di pinggir jalan, yang Kakak dong ada dengar bunyi apa segala macam, kemudian bunyi orang-orang dong ada sementara bercerita, berketawa-ketawa. Mungkin Kakak dong lihat di kita punya aktivitas meet di YouTube tuh yang sudah saya upload itu tuh, Kakak dong coba lihat di situ tuh, itu ada semua. Itu ada yang ribut sekali, ada yang sementara omong, ada yang orang kerja-kerja. Itu karena saya mencari posisi yang di mana supaya jaringannya aman, kemudian saya bisa berbagi. Jadi seperti itu. Jadi silakan kakak-kakak berusaha untuk membunuh kakak-kakak punya perasaan yang dia ujung-ujungnya bisa buat kakak dong patah semangat. Karena Kak, kesempatan tidak datang 2 kali. Itu yang pertama. Kita tidak tahu PKG, PJOK atau diseminasi kakak-kakak yang sudah menyelesaikan atau sudah terlibat di dalam PKG PJOK, kita tidak tahu regulasi ke depan seperti apa. Jangan sampai ini menjadi salah satu prasyarat utama atau apapun. Tapi saya cuma apa saja, karena ini dia sangat-sangat erat. Dia itu sangat menyatu dengan kita punya profesi sebagai guru PKG, guru PJOK. Nah Kak, berbanding dia tuh beda jauh lah Kak dengan kita punya PPG, itu beda sekali. Sangat berbeda. Apa yang Kakak dong dapat itu tidak semuanya dapat di PKG PJOK. Lalu di akhir dia sama ke skripsi beginilah Kak. Makanya kemarin tuh saya kasih ingat, Kak, ingat kita di tugas akhir itu kita akan semakin banyak tugas, kemudian bebannya akan semakin berat, kemudian tugasnya itu akan semakin susah dan banyak. Nah Kak, kita mulai dari menyelesaikan kita punya pekerjaan-pekerjaan yang ada di mulai dari
tatap muka. Karena itu kita harus mengupload, kita punya aktivitas selama beberapa hari toh, lalu disambung lagi dengan kita harus buat aksi nyata. Setelah buat aksi nyata, kemudian kita harus merancang ini, kita punya kegiatan yang berkolaborasi dengan kita punya komunitas belajar, lalu merancang lagi kita punya pembelajaran berbasis proyek. Setelah itu kita harus buat lagi RTL atau rencana tindak lanjut, dan kita harus sosialisasi lagi, dan terakhir ada di bukti karya. Nah, itu Kak, dia punya tahapan-tahapan memang sulit, tapi begitu sudah Kak. Segala sesuatu kalau sudah mau sampai pada puncak memang dia harus sukar, harus susah, sama ke skripsi dan PPG begitulah Kakak. Jadi besar harapan saya semua proses yang kakak-kakak sudah lewati, kemudian segala sesuatu yang sudah kakak dong pelajari sangat disayangkan, karena akan sia-sia saja kalau misalkan kakak dong tidak sampai finish begitu. Kakak dong tidak sampai finish, itu sangat-sangat disayangkan. Kalau saya aman lah kakak, saya kan hanya tugas untuk memberikan materi, memfasilitasi kakak-kakak, memotivasi kakak-kakak, kemudian ini membimbing, mendampingi, itu saya pun hanya tugas itu saja. Setelah itu kakak doang itu yang harus ini prosesnya kan dapat ilmu baru, kemudian ini agak rumit juga kalau kita dapat ilmu baru kemudian kita tidak mengaplikasikan atau kita tidak menerapkan di sekolah, itu sangat disayangkan. Jadi kakak-kakak sekalian, kakak-kakak yang sudah hadir atau kakak-kakak yang sudah masuk di dalam diseminasi PKG PJOK ini, saya berharap bisa kelihatan kualitasnya itu berbeda dengan guru-guru yang lain yang tidak dapat pendampingan atau tidak dapat pengembangan kompetensi guru-guru lain begitu. Jadi saya harap memang kalau tidak jadi kalau misalkan kita menanam sesuatu itu tidak semua hasilnya baik, tapi setidaknya dia berkembang gitu. Itu yang saya mau di kakak-kakak. Dan tidak semua yang saya tanam itu atau tidak semua kita punya perjalanan ke depan itu ada yang dia berproses setelah PKG PJOK, ada yang baru dia punya pucuknya mulai tumbuh, kemudian dia punya rantingnya mulai ada, kemudian dia akarnya mulai kuat. Itu bisa terjadi pada saat selesai PKG PJOK. Tapi besar harapan saya supaya kakak-kakak bisa bisa berubah paradigmanya, kemudian pembelajaran atau kakak-kakak bisa metode mengajar, kemudian model pembelajaran yang kakak-kakak dong terapkan di sekolah itu bisa menerapkan sesuai dengan apa yang sudah kita dapat di PKG PJOK, baik melalui aktivitas tatap maya, kemudian belajar mandiri, kemudian di aktivitas tatap muka. Nah, sekali lagi saya ingatkan kakak-kakak, saat ini segala sesuatu yang dilakukan, program apa-apa itu semua tuh rata-rata 95% itu dilakukan secara online. Nah, jangan sampai karena kita tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini, kita akan ketinggalan ketika kita diminta untuk belajar mandiri. Itu susah sekali. Jadi dengan adanya proses pembelajaran luring atau pembelajaran daring itu akan membiasakan kita untuk terbiasa berliterasi dengan baik sehingga kita tidak ketinggalan. Jadi kemudian segala sesuatu aplikasi misalkan Canva, kemudian Jamboard atau Figma Jamboard yang kita pernah buat bisa kakak-kakak manfaatkan, kemudian bagaimana cara kita melakukan ice breaking, itu semua tuh, kemudian kakak-kakak juga bisa memanfaatkan isyarat dan cu yang kita sudah dapat, itu semua kakak dong bisa aplikasikan di dalam kakak dong pembelajaran bersama peserta didik di kelas. Jadi itu yang saya harapkan dari kakak-kakak semua. Nah, di sini kita semua sudah berkesempatan untuk merefleksikan kita punya bukti karya. Jadi ada yang
tidak mengalami kesulitan, kemudian ada yang mengalami kesulitan karena jaringan, kemudian ada yang sudah putus asa, yang sudah tidak mau lanjut lagi. Kakak-kakak itu ada di kelas kita, dan sejatinya segala sesuatu yang saya bagikan, saya fasilitasi kakak-kakak semua, itu sifatnya pembelajaran orang dewasa. Jadi saya tidak akan memaksa kakak-kakak untuk selesai sampai akhir. Semuanya itu kembali ke kakak-kakak punya diri masing-masing. Jadi ketika kakak berkomitmen, maka kakak ada yang bisa lanjut, kemudian ada yang sudah tidak bisa lanjut karena keadaan, kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi itu saya pahami. Dan kakak-kakak, sebelum kita akhiri kita punya pertemuan pada malam hari ini, saya mau mengingatkan kembali kakak-kakak, mohon kerjasamanya, karena di akhir dari kita punya pertemuan ini silakan kakak-kakak lihat di semua modul itu izin EKS saya share dari sini saja. Saya share dari sini supaya kakak-kakak bisa lihat. Oke, baik kakak-kakak semua, apakah sudah terlihat di layar kakak-kakak masing-masing? Sudah. Oke, baik. Kak, ini adalah saya mau kasih tunjuk ya Kak, ada satu pekerjaan yang harus kakak-kakak selesaikan, yaitu penilaian kinerja. Jadi kakak dong buka di semua di course di sini Kak, nanti masuk di semua modul. Ini ada nih Kak. Jadi kakak dong masuk di semua modul di sini. Oke, setelah itu kakak dong scroll ke bawah. Ini ada di sini, bisa lihat kok Kak. Halo? Halo kakak-kakak semua. Ya, halo, Kak. Oke, bisa lihat ya. Jadi ini ada di sini. Nanti kakak dong klik di sini penilaian kinerja. Nah, kakak-kakak silakan menilai saya punya kinerja. Nanti silakan kakak dong menilai di situ ya Kak. Baik, ya. Oke. Saya izin stop share. Oke. Ya, saya berikan kesempatan untuk 2 orang, jadi 1 laki-laki dan 1 perempuan, untuk memberikan pesan dan kesan untuk kita punya diseminasi PKG PJOK yang sudah kita selesaikan pada 3 bulan terakhir ya. Kakak-kakak silakan boleh angkat tangan dari sekarang. Halo kakak-kakak semua, silakan berikan pesan dan kesan sebelum kita menutup kita punya aktivitas tatap maya yang terakhir ini. Silakan Kak. Silakan Kak Teos. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan kakak. Jadi, di sini saya akan memberikan kesan dan pesan selama kegiatan
Sebelumnya memang saya sebenarnya kan kelasnya di kelas lain, tetapi karena satu dan lain hal sehingga pada pertengahan saya bergabung dengan teman-teman. Jujur, sebenarnya awal tuh memang saya memang niat sekali untuk ikut kegiatan. Hanya pas kejadian kami punya Fasil mengundurkan diri, itu jadi saya sebenarnya sudah sudahlah sudah bagaimana ya, sudah tidak peduli lagi begitu. Jadi kalau memang ada dapat undangan, oke kita gas. Tapi kalau memang tidak juga tidak apa-apa. Tapi pertengahan kakak Fasil menghubungi saya dan memang waktu itu memang saya niat ikut. Jadi bukan terpaksa sih. Jadi saya bersedia untuk gabung dengan kelas ini. Jadi kesan yang saya dapat selama mengikuti kegiatan ini memang sangat luar biasa. Dari ketidaktahuan saya, di sini saya belajar banyak, terus khususnya yang spesifik dengan tugas kita sebagai guru penjas. Karena selama ini kan kebanyakan materi-materi yang diberikan kan secara umum yang kita dapat mulai dari seminar atau workshop dan lain-lain, itu secara umum. Walaupun sampai saat ini saya belum terlalu paham, tapi secara garis besarnya saya sudah banyak paham, sudah banyak mengerti contoh metode-metode pembelajaran yang harus digunakan dalam penjas dan bagaimana kita bisa menciptakan suasana belajar yang efektif. Itu kan merupakan hal-hal baru. Memang kita tanpa sadari kita tapi kan istilah-istilahnya itu kan kita tidak paham. Dengan saya mengikuti kegiatan ini, saya jadi tahu banyak ilmu dari kakak Fasi yang berikan, walaupun belum saya terapkan 100%, tapi itu sudah menjadi pengalaman yang luar biasa untuk saya dan teman-teman semua, terusnya untuk saya dan saya lakukan nanti di sekolah saya. Itu kesan yang saya dapat. Untuk pesan, mungkin di penghujung ini saya ingin berpesan kalau khususnya untuk kakak Fasil untuk tidak bosan-bosan untuk tetap membimbing kami, karena saya sendiri menyadari kalau memang kami memang sedikit nakal, sering mengabaikan hal-hal yang paling melekat diri kami itu. Anggap sesuatu itu kayak biasa-biasa aja. Sebenarnya itu sangat penting. Jadi peringatan-peringatan yang sering kakak Fasil berikan itu kami sepertinya anggapnya biasa, dan itu memang saya juga sebagai saya rasakan sebenarnya penting, tapi itu sampai sekarang saya juga bingung kenapa itu pikiran-pikiran seperti itu masih bisa timbul. Untuk itu, setelah kegiatan ini, mungkin kakak Fasil tidak menutup ruang untuk kami, terusnya kita bisa berdiskusi selain di ruang ini. Mungkin ada tempat dan waktu yang lain kita bisa berdiskusi, karena jujur kami masih belum terlalu menguasai, khususnya dalam bidang kita sebagai pendidikan guru olahraga. Itu masih banyak sekali materi pemahaman yang belum terlalu kami pahami, sehingga pesan saya kakak Fasil, jangan pernah bosan-bosan untuk menasihati kami, menegur kami, membimbing kami ketika yang kami lakukan itu sudah salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesempatan saya kembalikan. Terima kasih.
Oke, baik, Kak Theos, terima kasih untuk pesan dan kesannya. Jadi, saya tidak akan menutup diri ya, Kak. Terus grup juga kita tidak boleh tutup. Kita akan lanjut, kalau Kakak dong butuh, mohon maaf kalau misalkan selama saya atau Kakak melakukan konsultasi, saya bilang, "Aduh Kak, maaf slow respon," atau, "Aduh Kak, saya ada di jalan, nanti sebentar baru saya ini." Itu karena memang bukan saya sengaja, tapi memang sedang dalam, sebuah aktivitas yang tidak bisa untuk, melayani Kakak-Kakak. Karena saya sejatinya di sini saya bukan hanya sebagai fasilitator saja tapi saya juga guru, kemudian ada tugas-tugas tambahan yang kadang membuat saya, eee, tidak apa namanya, tidak tepat waktu atau tidak sesegera mungkin untuk merevisi, segala sesuatu yang Kakak-Kakak kerjakan. Jadi sekali lagi, Kak Theo, saya tidak akan menutup diri. Sebenarnya kita bisa lanjut, tapi ini sehujan lebat ya Kakak. Kemudian kita waktu juga sudah selesai. Jadi di akhir, saya rasa pesan dan kesan dari salah satu perwakilan teman-teman kita pada malam hari ini sudah lebih dari cukup. Sudah mewakilkan, ke-9 peserta ini. Jadi pada kesempatan ini saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila, saya yakin dan percaya segala sesuatu yang saya naikkan di grup tuh pasti ada yang melukai Kakak-Kakak punya hati dan perasaan, tapi sejatinya, itu semua semata-mata hanya untuk, eee, membuat Kakak-Kakak bisa lebih berkembang dan berkualitas di sekolah dalam, pembelajaran PJOK, kemudian dalam, melaksanakan tugas kita sebagai guru PJOK, mendampingi peserta didik, kemudian, tidak ada maksud yang lain-lain dan, kalau ada kata-kata yang salah sekali lagi saya mohon maaf Kakak-Kakak, kita tetap bersaudara karena, kita telah, menjalin kemesraan selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, meskipun hanya melalui tatap maya, tapi, saya merasa saya punya ikatan, tersendiri dengan Kakak-Kakak. Untuk itu, sekali lagi Kakak-Kakak saya tetap membuka diri saya, apabila Kakak ada kegiatan di sini Kakak bilang, "Kak, bisa sama-sama dengan kami kok, cukup hadir saja baik." Itu dengan senang hati kalau saya tidak terbentur dengan kegiatan-kegiatan lain, maka akan saya, sempatkan untuk hadir. Jadi sekali lagi jangan segan-segan untuk WA, kemudian bertanya-tanya, kemudian berkonsultasi atau saling berbagi. Nanti saya juga mungkin bisa bertanya-tanya dengan Kakak-Kakak, Kakak dong pengalaman seperti apa. Untuk itu sebelum kita menutup dengan doa, saya mohon izin supaya Kakak-Kakak bisa on cam semuanya. Kita bisa apa namanya, kita bisa saling apa ya, kita screenshot kita punya kondisi pada malam hari ini di akhir, pertemuan tatap maya, bisa kok, kita bisa on cam kok semua. Atau biar, Kak Teos mohon izin bisa bantu untuk screenshot kita punya gaya-gaya, kita punya gaya andalan nih. Oke, terima Ya, kasih Kak Hen, terima kasih Kak Lukas. Kak Teos on cam kok. maju dulu. Oke, silakan dihitung Kak. Oke Kak Pafra, Kak Nim, halo. Kak Emma. Oke, silakan Papa, Kak, lain kali jalan, hitung Kak Kak. Papa, lain kali jalan di pinggir ya. Siap, satu, dua, gaya pertama, satu, dua, tiga. Ya, ganti. Satu, dua, tiga. Oke, Oke, Kak Teos tolong di-share ke grup ya. siap, Eh, siap. Silakan Kak Lukas, silakan memberikan kesempatan kepada salah satu teman yang hadir pada malam hari ini untuk berdoa. Silakan Kak Lukas. Oke, baik mungkin Kak Teos ini kendala jaringan.
Jadi saya mohon izin Kak Pafra tolong pimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Kak. Baik Kak. Baik Kakak Fasil, teman-teman semua, sebelum kita menutup kegiatan pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan ini, atas keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kurang lebih 3 bulan Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Kami mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK hingga pada detik ini ya Bapa. Tidak ada sesuatu yang dapat kami balas kepadamu ya Bapa. Hanya dengan muka kami tertunduk dan hati kami terangkat ke hadapan hadirat-Mu dengan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, apa yang sudah kami terima dari kakak fasilitator. Kiranya itu menjadi motivasi bagi kami sebagai guru-guru PJOK untuk kami dapat melanjutkan di dalam setiap aktivitas kami sebagai guru di sekolah, untuk kami memberikan setiap apa yang sudah kami terima itu kepada peserta didik kami ya Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa secara khusus, menyerahkan kakak Fasil ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dengan begitu jeriladanya dia luangkan bagi kami sebagai peserta, untuk memberikan semua yang ada padanya kepada kami ya Bapa. Kami tetap serahkan kehidupannya ke dalam tangan kasih-Mu. Kekuatan kesehatan, kemampuan ekstra Tuhan tetap anugerahkan bagi hamba-Mu ya Bapa. Apa yang dia gumuli saat ini ya Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga, Tuhan turut campur tangan dan memberkati. Di mana saja hamba-Mu pergi dan berada, penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan hamba. Bahkan kami semua pun Tuhan, Engkau mari memberkati. Apa yang kami impikan, apa yang kami harapkan, baik secara pribadi maupun keluarga, Tuhan turut campur tangan memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah pemilik kehidupan kami datang dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Pafra yang sudah memimpin kita di dalam doa. Mohon izin kakak-kakak saya matikan rekamannya dulu.